dia sudah berproses 3 tahun gitu di SMA. Anak-anak sampai belum menemukan passionnya itu kan PR besar gitu. PR besar ya. Tetapi sampai pada memproduksi, kasarnya ya, memproduksi guru-guru bahasa Indonesia yang baru melalui tangan-tangan saya, sebenarnya saya sudah gagal. Tidak usah kuliah sudah. Semakin kamu kuliah, itu semakin banyak kamu menciptakan dunia pengangguran. Artinya kamu ini yang generasi-generasi yang membebankan pemerintah sebenarnya. Pak Rudi, sekarang ini kan di sekolahnya kita, terus di sekolah lain juga, selain proses-proses yang lain, tapi mereka juga sedang berproses untuk persiapan anak-anak kelas 12 untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Kita kenalkan ada apa? SNBP, ada juga SNBT. Ya. Tapi yang sekarang ini kan lagi fokusannya masih ke SNBP. Sehingga kalau misalnya sekolah yang terakreditasi A itu punya kuota 40% ya. Ya, 40% dari jumlah peserta didik kelas 12. Kelas 12. Dari 40% peserta didik itu ada kemungkinan untuk tidak lolos ya. Ada Ya? Ada kemungkinan. Sehingga bisa juga misalnya sekolah itu dalam tanda kutip menetapkan 50 orang misalnya, berarti tidak menutup kemungkinan hanya 5 yang lolos ataupun 10. Nah, tentu saja itu yang nanti biasanya ada tim fasilitator yang mencoba untuk meminimalisir bagaimana supaya kuotanya kita tadi itu bisa lolos semua. Berarti tim fasilitator itu punya semacam apa ya? Trik-trik teknis itu pasti ada. Tentu saja ada. Untuk bisa meloloskan anak-anak itu. Lebih ke yang saya tahu ya, sepengalamannya saya, lebih ke bagaimana melihat peluang kelulusan gitu, peluang kelulusan. Sehingga peserta didik nanti diarahkan tentu saja di perguruan tinggi negeri tertentu dan ke jurusan tertentu. Gitu. Jurusan yang mereka inginkan itu pasti ada yang sudah punya ketetapan hati. Tapi di sisi lain juga pasti ada yang masih dengan kebimbangan. Kira-kira saya ambil ini sesuai dengan passion saya atau tidak. Betul. Atau bisa jadi passion juga mereka belum bisa menentukannya itu. Ada fenomena yang terjadi, misalnya anak yang memang pasti ya, ada anak-anak peserta didik kita di kelas sejak dari kelas 10 itu, ketika kita coba korek, cari tahu kira-kira kamu motivasinya lanjut SMA apa, mau jadi apa. Ada yang sudah sempat punya memang gambaran, nanti saya pengen jadi ini, sehingga setelah tamat SMA saya kuliahnya di sini. Ada yang memang jelas dari awal. Ada juga yang sekarang ini kelas 12 tapi belum tahu mau jadi apa. Itu kalau misalnya peserta didik yang punya kebimbangan itu untuk memilih passionnya, lebih tepatnya di jurusan mana itu, semacam ada bimbingan untuk mereka ada atau tidak? Ada. Kayak misalnya kalau mungkin dari tim fasilitator atau bisa juga semacam ke guru BK barangkali. Sepengetahuan saya itu anak-anak sering diarahkan, tapi ini ada dua hal yang berbeda. Anak-anak mau jadi apa, terus itu yang membuat anak-anak bisa kuliah di tempat manapun, karena salah satunya karena saya mau jadi apa. Misalnya dia mau jadi pilot misalnya, tentu saja jelas fokusan dia mau lanjutnya di mana, ada khusus. Nah itu. Tetapi yang kedua adalah saya belum tahu mau jadi apa, tetapi saya mau mau ambil jurusan atau mau kuliah sesuai dengan passion saya. Nah, tentu ini dua hal yang berbeda. Nah, parahnya passion itu banyak anak-anak yang juga belum menyadari. Anak-anak belum menyadari passion saya apa. Berarti itu tanggung jawab tugas berat dari seorang guru dan terutama fasilitator. Belum lagi ke fasilitator sih bisa saja. Bisa sekali diarahkan. Tetapi kan dia sudah berproses 3 tahun gitu di SMA.
anak-anak sampai belum menemukan passionnya itu kan PR besar. PR besar ya. PR besar untuk Besar. guru sebenarnya. Guru-guru. Taman di pembelajaran kelas itu pada saat anak-anak sedang mengerjakan soal, ada yang memang sempat terbersih di mereka punya pikiran, kemudian semacam apa ya, konsultasi dadakan begitu. Pak, saya ini bisa tidak kalau misalnya saya ambil saya jadi seorang guru matematika. Nah, tapi saya bilang, adik, soal jadi guru matematika itu soal kamu punya passion. Tapi secara pribadi Pak sebagai seorang guru matematika itu kayaknya setengah mati juga. Setengah mati ya? Iya, setengah mati dalam artian bahwa kalau betul-betul mencintai ilmunya, iya. Oke. Tetapi kalau menjadi seorang guru itu tidak sebatas mengajar, tapi mendidik. Apakah kamu punya panggilan hati sebagai seorang pendidik? Ada tidak? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk per hari ini kesejahteraan guru itu hampir masih dikatakan kurang, memprihatinkan. Sehingga beraninya jadi guru. Iya. Sehingga kalau di zaman-zaman kamu seperti ini kan kayaknya soal militansi, dedikasi itu agak setengah mati. Ya, saya juga sebagai guru bahasa Indonesia, tentu saja ini pengalaman. Sejak beberapa tahun kemarin itu teman-teman saya, teman-teman guru, ada yang bervariasi lah, ada juga guru bahasa Indonesia, matematika juga ada, banyak, ekonomi. Kita sering ngumpul dan cerita, dan mereka bangga karena jadi guru di bidangnya. Anak-anaknya itu seolah mengikuti jejaknya. Jadi anak-anak tamat terus mau jadi guru ekonomi, mengikut ke gurunya tadi. Bisa ada jadi juga, guru itu menjadi idolanya. Ada juga yang mau jadi guru bahasa Indonesia, ikut dengan gurunya tadi. Begitupun mata pelajaran yang lain. Tapi saya sendiri agak beda, Bang. Saya satu orang yang tidak berbangga ya. Kalau anak didik saya menjadi seorang guru bahasa menjadi Indonesia. Guru bahasa Indonesia. Iya. Di situ saya merasa saya gagal di situ, Abang. Harusnya? Ini perspektif saya. Kita menjadi guru tentu saja ada tujuan-tujuan khusus. Tidak semata-mata karena memang mentoknya ya saya sarjana pendidikan harusnya jadi guru. Jadi guru ya. Tapi menurut saya ada satu hal yang kita kejar sehingga itu yang menjadi panggilan kita menjadi guru. Kalau anak-anak saya menjadi guru bahasa Indonesia, saya rasa bahwa itu saya sudah menciptakan kebohongan lagi gitu. Iya. Kebohongan lagi. Maksudnya bahwa menjadi guru bahasa Indonesia tentu saja akan timbul pertanyaan, serangan-serangan pertanyaan. Yang ngapain lagi sih? Harus mengajar bahasa Indonesia? Apakah masyarakat sekarang ini belum pintar semua ngomong bahasa Indonesia? Nah, itu pertanyaan dasar yang kadang membelenggu juga pikiran saya waktu-waktu jadi mahasiswa dan ketahuan bahwa saya ambil jurusan bahasa Indonesia. Ini karena pertimbangan memilih jurusan itu sampai kepada nanti profesi apa yang akan dia jalankan itu, parahnya orang tuanya ini mengiming-imingi anaknya begini. Engkau kalau nanti jadi guru matematika, yang pertama peluang kerjanya besar. Ya. Karena matematika itu bisa mengajar di SD, SMP, SMA. Kemudian guru itu ada dapat sertifikasi lagi, sehingga kesejahteraannya itu boleh dikatakan bisa mencukupi. Tetapi sebagai perspektif saya sebagai seorang guru, hingga saya sampaikan di anak itu begini, adik, kalau engkau benar-benar mencintai ilmu matematika, maka tidak habis sebagai seorang guru. Karena jadi guru itu kan kembali tadi bukan hanya mengajar tapi sebagai pendidik. Nah, kalau engkau mau, pasaran kan engkau ambil matematika murni. Ambil matematika murni, nanti pada saat naik di semester 3 atau 5 itu nanti ada pembagian konsentrasi studinya. Oh, saya ini lebih senang di statistik. Ya sudah, dalam statistik. Nah, bisa juga nanti turun kerja di Badan Pusat Statistik atau misalnya di perusahaan-perusahaan tertentu yang membutuhkan kajian-kajian untuk perkembangan perusahaannya, itu bisa. Sederhananya, saya merasa saya sudah cukup
berhasil kalau anak-anak saya sudah bisa menulis. Yes. Menulis puisi misalnya, oke, paling sederhana. Atau sudah bisa membaca sebuah buku novel. Nah, Saya merasa keberhasilan saya di situ, guru bahasa Indonesia. Tetapi sampai pada memproduksi, kasarnya ya, memproduksi guru-guru bahasa Indonesia yang baru melalui tangan-tangan saya merasa saya sudah gagal. gagal dalam artian yang pertama bahwa menciptakan pengangguran, karena sudah banyak orang yang jadi guru, Iya. tapi toh turun kita di kampung-kampung itu banyak yang jadi sarjana tapi tukang ojek. Karena kita di kampung itu ya peluang kerjanya hanya di guru. Tapi untuk orang berpikir keluar dari zona nyaman, misalnya menjadi seorang konsultan, oh saya harus ke arsitek misalnya, ataukah saya sebagai seorang jurnalistik misalnya, ya sudah, dia mungkin public speakingnya bagus atau literasinya bagus. Hanya kan peserta didik kemudian karena kita di kampung ya, akhirnya kembali tadi karena minim informasi, sehingga dari minim informasi itu passion apa saja mereka masih bingung. Nah, ini sebenarnya kasusnya ke saya, Bang. Saya punya pengalaman sampai kepada ambil kuliah jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Itu sebenarnya kegagalan saya, kekurangannya informasi. Kayak dulu kan belum ada tim-tim fasilitator. Iya. Jadi saya itu memang sejak SMA itu saya merasa bahwa passion saya suka dengan hal-hal kesusastraan. Oh iya, ya, dunia sastra. Dunia sastra. Iya. Jadi saya pengen melanjutkan itu, pengen belajar nulis. Sehingga passionnya itu di situ. Di situ. Tetapi karena minim informasi, sudah saya lihat di daftar itu, oh ada Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya lebih fokusnya ke ada sastra pasti. Sastra ya. Dan memang sebelum-sebelumnya saya orang yang tidak pengen jadi guru. Nah, sehingga berangkat dari passion saya tadi, Abang, itu yang membuat saya mau jadi guru, Abang. Itu yang membuat saya mau jadi guru bahasa Indonesia, karena saya ingin memperkenalkan kekuatannya sastra itu bagaimana sih untuk Iya, peradaban. kekuatan sastra. Itu yang motivasi saya jadi guru. Tapi begini Pak Fian, kalau misalnya ini dalam konteks di peminatan IBB misalnya, anak-anak misalnya kalau di bahasa Indonesia, kalau tidak jadi guru, tetapi minimal ilmu sastra yang dia dapat di bangku perkuliahan itu kan dia bisa berkembang di bidang-bidang lain selain di pendidikan, Iya, toh. betul. Tetapi misalnya begini, anak-anak misalnya ambil bahasa Jerman misalnya. Ya, bahasa Jerman. Katakanlah ketika dia wisuda selesai, yudisium wisuda selesai, kemudian dia lamar di sekolah sana sini, ternyata guru bahasa Jerman sudah ada semua. Pertanyaannya anak-anak bagaimana? Tapi saya berpikir terbalik, Abang. Realitanya sekarang kan guru bahasa Jerman atau guru bahasa asing lainnya itu masih, katakanlah masih kurang ya, langka gitu. Iya. Oke. Pertanyaannya, motivasi anak-anak pengen jadi guru bahasa asing. Oh iya. Nah, pertanyaan paling mendasar Iya. ya. Motivasinya apa kira-kira, Bang? Kemungkinan itu mereka lihat tadi guru bahasa Indonesianya guru bahasa Jermannya masih langka. Yang kedua, tapi ini mungkin kayak tidak terlalu penting. Mungkin juga idolanya terhadap seorang guru bahasa Jerman. Bahasa Jerman atau bahasa asing juga ya? Bahasa asing. Hanya bahwa ya setelah kalau jadi itu, kemudian kalau bukan jadi guru, kira-kira ilmu yang dia dapatkan tentang bahasa Jerman itu untuk apa? Nah itu, Abang, karena kebetulan kita rumpun juga ya dengan guru bahasa juga. Ada hal yang membedakan di sini. Kalau dulu sekali ya saya berpikir belajar bahasa Jerman, wah bisa ngomong bahasa Jerman keren ini. Saya merasa keren. Oh iya. Belajar bahasa Inggris apalagi tambah keren, ngomong pakai bahasa Inggris, bahasa dunia keren. kan? Tentu saja lebih melek teknologi pastinya. Ya. Teman saya yang di seminari katanya ya, dia ketika seminari sempat belajar bahasa Latin. Dan saya percaya bahwa belajar bahasa Latin di seminari itu sedikit menambah keimanannya. Karena literatur Katolik Roma kan dari bahasa Latin kebanyakan. Dari sudut pandang agama lah. Begitupun bahasa Arab. Bahasa Arab. Keimanan kita juga bisa khatam Quran misalnya. Sekarang bahasa Indonesia. Kalau kita belajar bahasa Indonesia kan kerennya di mana sih? Biasa saja. Iya. Apakah rasa nasionalismenya kita tambah
tinggi, tidak juga. Tidak juga. Bahkan orang yang fasih berbahasa Indonesia sekalipun ada peluang untuk dia bisa jadi makar. Iya. Dan orang yang fasih bahasa Indonesia juga tidak menutup kemungkinan bahwa dia tidak pernah belajar secara khusus di jurusan itu. Iya. Nah, sehingga gini Abang, anak-anak sekarang itu banyak yang kepengen masuk ke bahasa asing, ambil jurusan bahasa asing di perkuliahannya. Saya sempat bertanya, kamu pengen masuk ke situ jadi guru, oke. Tapi motivasinya kamu apa? Iya. Jawabannya tadi kebanyakan itu Abang, peluang kerja. Peluang kerja. Karena guru bahasa asing masih langka, peluang kerjanya besar. Hanya bahwa anak-anak ini kan belum apa ya, yang kurangnya satu dari mereka itu pengalaman dan proses itu kan belum. Bahwa kemudian nanti bekerja tapi tanpa ada passion, apakah nyaman? Tidak. Iya kan misalnya begini, kalau kita lihat di barat itu kan ada yang kemudian hobi bola, maka mereka sekolah bola, sehingga hobi dan passionnya itu tuh memang pada pekerjaannya itu. Tetapi untuk realitanya kita di Indonesia itu kan belum. Orang jadi guru ya mungkin karena kebetulan dia tes PNS atau P3K lolos, ya sudah pasrah pada keadaan karena soal kesejahteraan tadi. Dan lebih ketuntutan finansial. Tapi bagaimana berpikir untuk passion itu bisa menghasilkan finansial itu masih minim kan. Sehingga banyak anak-anak yang perlu diselamatkan. Artinya dari perspektif seperti itu, saya tentu saja tidak sepakat dengan beberapa teman-teman yang merasa bangga, merasa senang. Oh, akhirnya saya punya anak ini bisa ikut saya punya jejaknya saya. Pertanyaannya, ketika dia jadi guru, dia bakal menciptakan guru-guru berikutnya. Iya. Maka dunia ini bakal penuh dengan guru. Kita semua guru merasa pintar semua, ya sudah. Tidak ada produksi pengetahuan di situ. Kita monoton dengan secara bidang keprofesian itu kita monoton di situ. Profesi sebagai guru. Itu yang nanti mengakibatkan pada satu populasi atau wilayah tertentu itu, kalau kebanyakan diproduksi jadi guru, ya populasi tersebut tidak berkembang juga sebenarnya. Karena nanti kan imbasnya di situ di dunia masyarakat tuh. Sama kayak tadi yang guru bahasa asing. Oke, anak-anak termotivasi jadi guru bahasa asing karena pekerjaannya langka, peluang kerjanya besar, atau termotivasi dari gurunya sebelumnya. Nah, bayangkan Abang, ketika anak tadi jadi guru ya, guru bahasa asing, dia mau mengajarkan apa ke peserta didik? Iya. Justru saya berpikir Abang ya, kalau guru bahasa asing cukup saja dia mengajarkan bahwa oke, ini kamu bisa ngomong bahasa asing, selesai. Itu kamu gunakan untuk melakukan sesuatu. Nggak usah jadi guru itu. Iya. Sederhananya kan macam tadi, kembali soal kayak seperti matematika. Kadang dalam nuansa main gila bercanda begini, kadang anak-anak, Pak, itu X dan X tambah Y itu kira-kira kita mau buat apa di masyarakat? Sehingga kemudian anak-anak kadang kemudian nyelanya, sebaiknya mata pelajaran matematika itu dihilangkan. Cukup hitung sudah. Tahu ujung-ujung kita ke pasar ikan juga kita kasih uang 20.000, kembali 5.000. Oh, berarti saya bilang ikan ini harganya 15.000. Kan begitu. Secara ekonomi juga sama kayak akuntansi. Akuntansi. Ya, kita belajar matematika ya kita tetap miskin juga. Kita boleh berjibaku debit kredit sampai analisa, misalkan perusahaan A punya ini berapa miliar, kemudian dalam perjalanan bisnis dia rugi, maka defisit yang dia. Saya lebih tadi ya Bang, kita bagaimana bisa mengarahkan anak-anak kita secara khusus kelas 12 sekarang ini bisa menemukan sesuatu yang luar biasa gitu. Selain menjadi guru. Iya. Di bidang-bidang lain, profesi-profesi lain yang sebenarnya kalau ketika mereka berhasil sampai pada titik itu, sebenarnya keberhasilan guru itu diukur sebenarnya dari situ. Bahwa oh dia sekarang itu menjadi konsultan misalnya.
Berarti yang selama ini sebagai seorang guru matematika Penerapannya dipakai. tidak sia-sia kalau Pakai. ilmunya itu dia pernah dapatkan dari bangku Bahasa sekolah Indonesianya itu. juga. Ya. Semua mata pelajaran pasti. Terangkum jadi terangkum. satu kah? Bukan berarti kita melarang anak-anak jadi guru itu, bukan juga, hanya bahwa Iya. paling tidak harus dipastikan bahwa memang passionnya jadi di situ. Bahwa selain masuk ke dalam kelas dan mengejar KD-KD yang hampir pasti tidak ada guna-gananya Iya. itu, tetapi harus punya kemauan bahwa penampilan dari seorang guru itu paling tidak menjadi inspirasi. Boleh juga menjadi, walaupun dia tidak suka pelajaran matematika, tapi keberhasilan guru sewaktu-waktu si anak tersebut menjadi orang dan kemudian, oh iya, saya sampai sebegininya itu karena guru matematika ini, walaupun saya tidak suka mata pelajarannya, tetapi dia yang menginspirasikan saya bahwa oh kamu tuh harus tekun, Iya. atau disiplin. Dia mengarahkan bahwa kamu punya potensi di sini Betul. loh, sehingga saya sampai pada titik ini karena guru ini. Nah itu yang saya maksudkan kalau misalnya anak itu mau jadi guru, sehingga dia tidak terbatas untuk kejar KD yang apalah itu yang. Sehingga yang menjadi pertanyaan reflektif untuk adik-adik kita kelas 12 yang pengen mau jadi guru ya, mau Ya. jadi guru, tentu saja saya menyarankan untuk ketika Anda jadi guru, Anda mau mengajarkan apa? Bukan mata pelajarannya, bukan mata pelajaran, tetapi Anda mau mengajarkan apa? Nah itu mungkin menurut saya itu ya panggilan menjadi gurunya ya di situ. Iya. Kalau misalnya ya Pak Rudi di guru matematika, oke saya mau jadi guru matematika karena saya mau mengajarkan anak-anak tentang bilangan-bilangan, pecahan, rumus-rumus. Iya. Saya rasa itu sudah jauh tertinggal. Ya. Jauh tertinggal. Kalau dibandingkan dengan zaman sekarang itu hampir segala rumus-rumus itu hampir tidak berlaku lagi di masyarakat. Kecuali orang yang betul-betul mencintai ilmu itu barangkali. Iya. Sehingga dia terjebak dalam dunia akademisinya. Tetapi kalau orang yang kemudian berpikir bahwa saya nanti biasanya saya di sini, ya sudah, ilmu-ilmu itu diajarkan bukan seadanya, tetapi cukup untuk mereka tahu yang mana ilmu itu bisa relevan untuk mereka. Saya kemudian berpikir tentang anak-anak yang lain. Misalnya mereka tidak kuliah, Iya. kira-kira mereka mau buat apa? Karena dalam apa orang anak-anak yang kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi itu juga masih dalam perdebatan, dalam artian bahwa Masih dengan kebingungan. dalam kebingungan bahwa ada yang betul-betul karena melanjutkan kuliah itu karena mengejar ada target khusus, cita-citanya, tetapi ada juga yang memang mungkin Menggugurkan paksaan dari orang tua, Ya. misalkan begitu. Nah yang kedua, kemudian kita kuliah capek-capek selesai turun-turun jadi pengangguran misalnya. Maka kadang-kadang saya sedikit main gila dengan anak-anak, saya bilang tidak usah kuliah, sudah. Semakin kamu kuliah itu semakin banyak kamu menciptakan dunia pengangguran. Artinya kamu ini yang generasi-generasi yang membebankan pemerintah sebenarnya. Harus berpikir untuk buka CPNS kiri kanan, P3K kiri kanan. Tetapi ya sudah, cukup kamu tamat, kemudian passionnya saya di dunia otomotif misalnya. Ya sudah, tinggal kursus selesai. Mau buka bengkel kah atau mau buat apa? Itu saya pikir jauh lebih bagus sebenarnya. Saya juga begitu. Saya menyarankan anak-anak untuk kalau memang ya misalnya banyak alasan yang membuat anak-anak kita tidak kuliah. Salah satunya biaya misalnya. Iya. Sehingga saya sempat ngomong dengan mereka bahwa sudah deh, mendingan kamu kursus saja. Iya. Kamu selama ini Pak lihat kamu senang pegang kamera, senang edit. Sudah kamu kursus itu. Jadi di dunia multimedia misalnya. 2 bulan kamu bisa sukses dan saya jamin kamu sukses. Dan justru dari keberhasilan dalam dunia karir itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka itu lebih berhasil dari sarjana-sarjana yang berhamburan itu. Maksudnya bukan bermaksud untuk memprovokasi anak-anak untuk tidak kuliah, bukan. Tetapi bahwa pada titik tertentu juga kita harus realistis bahwa toh lembaga pendidikan kita mulai dari SD sampai perguruan tinggi itu juga tidak bisa menjawab tantangan yang ada sebenarnya.
tidak bisa menjawab. Itu fakta hari ini. Sehingga kalau anak-anak yang tidak kuliah, paling tidak kita arah bahwa kadang kita terjebak begini. Sekolah ataupun pendidikan itu kita terjebak pada dunia dunia pendidikan yang formal. Sehingga kita terjebak dengan itu. Kalau tidak sekolah berarti saya punya status sosial di kemasyarakatan bagaimana. Tapi kan sebenarnya bukan itu. Pendidikan itu bisa juga melalui non formal, informal. Sehingga yang menjadi hal yang penting di perbincangan kita ini ya, kita hanya memberikan pandangan-pandangan kita terkait bagaimana kuliah dan bisa berhasil untuk masa depan tadi. Masa depan. Kalau toh misalnya kepengen jadi guru, pastikan bahwa kau mau jadi guru itu motivasinya apa? Iya. Nah, harus punya motivasi yang kuat. Punya motivasi yang kuat. Atau toh misalnya saya mau bergelut di bidang bisnis misalnya, tentu juga motivasinya kamu apa? Boleh kuliah, boleh juga kursus. Boleh kuliah, boleh juga tidak kuliah. Tidak kuliah, benar. Oke, intinya Anda bisa berguna dan paling penting adalah Anda bisa berbahagia, itu saja. Benar. Esensi dari kehidupan itu seperti itu.